Shalom Elohim Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kemenangan yang besar. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kemenangan yang besar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rancangan Allah atas kita, anak-anaknya adalah hidup dalam kemenangan yang besar. Amin. Tuhan tidak puas dengan asal menang, tetapi kemenangan yang besar. Paulus sangat menyadari hal itu. Itulah sebabnya ia berkata, kita lebih dari orang-orang yang menang. Kemenangan yang besar yang Tuhan maksud di sini adalah kemenangan atas dosa, kemenangan atas masalah hidup, kemenangan atas sifat-sifat buruk kita, dan kemenangan atas setan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia boleh punya uang dan harta yang berlimpah. Manusia boleh punya agama, tetapi manusia dan agama tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Ingat itu baik-baik. Sebab dosa hanya bisa diselesaikan oleh darah yang tertumpah di atas kayu salib, yaitu darah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga dengan persoalan hidup dan sifat-sifat buruk kita hari ini. Uang tidak dapat bisa menyelesaikannya. Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus hari ini, maka kemenangan besar kita dapat alami. Setan hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Karena itu, orang-orang yang hidup dalam Tuhan sudah pasti akan mengalami kemenangan besar atas pengaruh dan godaan setan. Bahkan Alkitab dengan tegas berkata, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan besar kepada bangsa, umat Allah melalui pahlawan-pahlawan yang menyertai Daud waktu itu. Dari pembacaan kita 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Hal yang sama juga Tuhan rancangkan buat kita pada pagi hari ini.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya dan perenungan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana supaya dalam perjuangan hidup hari ini kita boleh mengalami kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya mengulanginya, yang menjadi pertanyaan dan perenungan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana supaya dalam perjuangan hidup hari ini kita boleh mengalami kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan Yesus. Saya dapat menyimpulkan dari pembacaan kita 2 Samuel pasal 23 ayat 8-17 yang pertama, janganlah kita tawar hati ketika kita menghadapi pergumulan hidup atau tantangan hidup hari ini. Yang kedua, kita selalu bersyukur dalam segala hal, sekalipun mungkin kita hari-hari ini dan akhir-akhir ini mengalami kekurangan, terintimidasi dengan pergumulan hidup, bahkan ujian-ujian iman. Ingat, selalulah bersyukur dalam segala hal. Yang ketiga, milikilah iman yang tangguh, yang sungguh-sungguh percaya pengharapan dan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Yang keempat, kita tetap maju dalam berbagai situasi. Kondisi memang tidak aman, tidak enak hari ini. Kondisi di sekitar kita tidak bisa menjamin apakah kita baik-baik saja hari ini. Tapi ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus dan kuasa firman-Nya, Roh Kudus-Nya tidak pernah meninggalkan kita dalam beraktivitas hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, kita lebih dari orang-orang yang menang. Sadarilah hal ini dan mulai imani dalam hidup kita bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar atas kita hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan berkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan pemulihan terjadi. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sedang bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan rumah tangga mereka. Oh Tuhan, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca. Ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.